لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومواله. Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dimuliakan Allah, pada siang hari ini izinkan saya membacakan satu atau dua ayat dari surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Saya akan menerjemahkannya dan saya akan mengajak jamaah untuk mentadaburi pesan apa yang disampaikan atau pengertian apa yang bisa kita peroleh dari ayat yang kita baca. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang di sekitarnya diberkati. Tujuannya adalah untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari ayat-ayat kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu terjemahannya. Dari terjemahan itu kita mendapat informasi. Dan dari informasi itu kita akan berusaha mencari pesan yang kita bisa peroleh dari ayat tersebut. Yang pertama adalah kata subhana. Subhana adalah Maha Suci. Allah Maha Suci. Allah Maha Sempurna. Dalam kata subhana paling tidak kita sederhanakan, ada tiga yang harus kita pahami. Yang pertama, Allah tidak mempunyai kelemahan, Allah tidak mempunyai kekurangan, dan Allah tidak mempunyai hambatan atau kendala. Kata subhana ini harus kita yakini, harus kita pahami, dan harus kita percayai. Dan kalau kata subhana, kemasucian Allah kita sudah percayai, maka peristiwa Isra dan Mi'raj bisa kita terima dengan bulat. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang Allah selenggarakan, yang Allah jalankan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah objek yang diperjalankan oleh Allah. Sampai sekarang pun peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang luar biasa. Terlebih pada masa lalu, di mana belum ada kendaraan yang cepatnya luar biasa. Yang dikenal oleh masyarakat pada masa itu hanyalah kendaraan kuda dan unta. Dan untuk perjalanan jauh biasa dipergunakan unta. Untuk sampai Masjidil Aqsa saja 20 hari perjalanan dan 20 hari kembali untuk kembali. 40 hari baru bisa ditempuh pergi dan pulang. Sementara peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi hanya dalam satu malam, bahkan kurang dari satu malam. Jadi sampai sekarang pun belum ada akal manusia yang bisa memahami teknologi apa yang bisa bergerak secepat itu sehingga bisa sampai ke Masjidil Aqsa, bahkan ke Sidratul Muntaha dalam kecepatan yang luar biasa. Akhirnya orang mencari-cari tafsiran bahwa Nabi Muhammad berjalan dengan ruhnya saja, tidak dengan jasadnya. Kenapa orang menafsirkan semacam itu? Karena belum diyakini dulu kata subhanallah, kemahasucian Allah. Ketahuilah Allah tidak punya kelemahan, Allah Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya. Dan Allah tidak punya hambatan, baik itu hambatan ruang dan waktu.
Ruang dan waktu, dimensi ruang dan waktu hanya berlaku bagi makhluknya, bagi kita. Bagi Allah semua hambatan tidak ada. Jadi kalau kita meyakini bahwa yang memperjalankan adalah Allah, mau berjalan dengan fisik atau dengan bukan fisik, itu bukan persoalan yang pelik. Seperti halnya yang ditunjukkan oleh Abu Bakar Siddiq. Jangankan bicara hanya Isra dan Miraj, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, lebih dari itu pun akan dipercaya, katanya. Kenapa? Karena sudah percaya bahwa yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin percaya dengan peristiwa itu, maka percaya dulu kata subhanallah, kata subhana. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang kedua yang ingin kita ambil satu ibrah, satu pelajaran adalah kata lailan. Lailan adalah malam hari. Kalau kita mau berpikir-pikir, kalau kita mengambil makna, kenapa Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam hari? Tentu jawabannya adalah kehendak Allah terjadinya di malam hari. Tapi apa hikmah dari malam hari? Di dalam surat ini juga dikatakan bahwa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah yang sunnah bagimu. Dan karena tahajud itu Allah menjanjikan peningkatan kualitas manusia ke derajat yang lebih tinggi. Asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam hari adalah malam yang terbaik untuk beribadah, untuk berdoa, untuk bermunajat, untuk beristighfar. Karena memang malam hari disediakan untuk itu. Bahkan dipesankan kepada Nabi dan untuk kita, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walaupun hanya sebentar. Mungkin separuh atau mungkin kurang dari separuh. Tapi jangan sampai ditinggalkan. Bahkan Allah tahu bagi orang yang sedang sakit, bagi orang yang sedang lelah, tetap anjuran ini, perintah ini tetap harus dilakukan. Hanya saja bacaannya yang diringankan. Dan itu semua direkam dalam as-surat Al-Muzammil. Inna nasyi'atal laili ya asyaddu wat'aw wa aqwam qila. Beribadah di malam hari adalah sangat dahsyat. Pengaruhnya baik bagi jasad maupun bagi ruh dan bagi kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita mendapatkan frasa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau kita bertanya kenapa harus dari masjid ke masjid, jawabannya itu kehendak Allah. Tapi yang ingin kita peroleh bukan itu, pasti itu kehendak Allah. Tapi hikmah apa yang harus kita ambil? Kenapa dari masjid ke masjid, bukan dari satu tempat ke tempat yang lain? Hikmah yang bisa kita ambil, kemanapun kita destinasi tujuan kita, carilah masjid. Di tempat kita tinggal mungkin kita merupakan jamaah satu masjid, tapi kemanapun kita pergi jangan pernah lepaskan dari tujuan bahwa ingin mengunjungi masjid. Jangan tinggalkan masjid. Misalnya kita pergi ke Surabaya, carilah masjid yang bisa kita sholat di sana. Mungkin kita ke Medan, ke Aceh, ke lain sebagainya. Biasakanlah kalau kita pergi ke suatu tempat, carilah masjid dan sholatlah kita. Kenapa masjid? Karena masjid adalah satu tempat yang paling mulia menurut pandangan Allah. Disebutnya masjid adalah rumahku, dan siapapun yang datang ke rumahku, dalam sebuah hadis qudsi, dia adalah tamuku, dan kewajibanku adalah menghormati tamuku. Siapapun yang datang ke masjid maka akan menjadi tamu Allah dan akan dihormati oleh Allah, akan dimuliakan oleh Allah. Makanya di sini diabadikan minal masjid ilal masjid, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kemudian alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, bahwa di sekitar masjid Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, itu diberkati sekitarnya. Di samping kesuburan tanahnya, juga kesuburan, juga banyak sekali para nabi yang diturunkan di sana.
terkait dengan masjid. Masjidil Aqsa seperti itu kenyataannya. Tapi masjid manapun merupakan rumah atau tempat yang diberkati. Kenapa ya seperti itu? Seperti yang sudah saya katakan tadi, siapapun yang datang ke masjid pasti akan mendapatkan penghormatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang yang baca satu ayat suci Al-Qur'an di masjid, berbeda dengan membaca ayat suci Al-Quran di rumah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa satu ayat yang dibaca di masjid itu sama dengan unta merah. Unta merah kalau diibaratkan sekarang, kendaraan yang paling mewah pada masa itu. Satu ayat. Kalau 2 ayat berarti 2 unta merah. 3 ayat 3 unta merah. Dan seterusnya sebanyak ayat. Bukankah itu keberkahan? Keberkahan yang tidak mungkin diperoleh di tempat yang lain di luar masjid. Kemudian wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrasunahu. Tidak ada satu kelompok manusia berkumpul di dalam masjid rumah Allah kemudian membaca ayat-ayat Allah kecuali Allah akan turunkan ketenangan, akan limpahkan keberkahan, rahmat, akan diturunkan dikelilingi oleh malaikat yang senantiasa beristighfar dan mendoakan orang-orang tersebut. Yang paling dahsyat lagi adalah Allah membanggakan orang-orang yang berkumpul di masjid. Dengan demikian masjid adalah satu-satunya tempat yang paling mulia, yang paling diberkati bagi siapapun yang datang ke dalam. Kemudian tujuan dari Isra adalah linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan ayat-ayat kami. Ayat dalam Islam ada ayat qauliyah yaitu Al-Quran, ada ayat kauniyah yang terdiri dari alam semesta atau manusia-manusia di luar, itu adalah ayat-ayat kauniyah, ayat dari alam. Kita sekarang akan menemukan ayat-ayat qauliyah di masjid di samping ayat-ayat kauniyah di alam semesta. Jadi kemanapun kita pergi, di samping mendatangi masjid, kita harus mampu menangkap bahwa apa yang kita kunjungi, apa yang kita lihat harus dapat memunculkan bahwa di situ kita melihat ayat-ayat kebesaran Allah. Dan harus ke masjid kita juga jangan lupakan melihat ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat Al-Quran dengan kelebihan dan keutamaan yang tadi sudah saya sampaikan. Bacalah ayat Al-Quran walaupun hanya 1 ayat, apalagi lebih dari 1 ayat. Ujung ayat Allah tutup dengan innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah Maha mendengar apapun yang kita katakan, bahkan apapun yang tersimpan di dalam hati. Allah mendengar, Allah melihatnya. Jadi ini harus dijadikan satu keyakinan dalam diri kita bahwa kalau kita melakukan kebaikan sekecil apapun, pasti Allah mendengar, pasti Allah melihatnya dan tidak akan mensia-nyiakannya. Tanpa kita harus bercerita, tanpa harus kita pengumuman atau diliput media dan lain sebagainya. Karena pasti Allah Maha melihat. Sebaliknya kalau kita melakukan keburukan, melakukan dosa sekecil apapun, juga harus ingat bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan didengar dan dilihat oleh Allah. Dan pasti tidak akan bebas dari catatan dosa dan hukuman. Dengan meyakini As-Sami' Al-Basir, maka kita akan meningkatkan amal kita sekecil apapun, karena yakin sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Bahkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semuanya akan dilihat dan dicatat serta dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masukkanlah ke dalam hati kita, yakinilah dalam hati kita bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha suci. Ketika manusia ada kalanya mungkin meragukan,
tentang doa yang dia sampaikan, munajatkan kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah mampu merealisasikan apapun yang kita minta. Hanya saja Allah yang punya iradah, Allah yang punya kehendaki. Kapan doa itu harus dikabulkan, kapan doa itu harus disimpan. Tapi yang jelas semua dosa, semua doa, semua permohonan didengar dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama akan dicatat sebagai ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Hadirin yang dimuliakan, itulah ayat 1 dari surat Al-Isra yang dapat kita terjemahkan sebagai bentuk informasi dan bisa kita tarik satu tadabbur, satu pesan yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.